Pada tanggal 20 Mei 2020, Elena Williams, seorang wanita berusia 20 tahun, membagikan sebuah kiriman di Facebook setelah mengetik paragraf yang panjang. Kiriman tersebut dengan cepat menjadi viral setelah diposting. Ini adalah kiriman yang paling sulit yang pernah saya tulis, ucapnya. Kemarin saya dibawa ke suatu tempat dan diperlakukan dengan sangat buruk oleh beberapa orang. Setelah itu, saya dipukul sebagai bentuk hukuman. Selama bertahun-tahun, saya mengalami banyak peristiwa yang sangat menyakitkan termasuk pelecehan dan perlakuan buruk lainnya. Lalu Elena Williams melanjutkan dengan berbagi tentang pengalaman pahit yang telah dialami selama bertahun-tahun, termasuk luka-luka yang dialami. Foto-foto luka tersebut sangat menyentuh hati, memicu empati bagi mereka yang melihatnya. Selama bertahun-tahun, saya sering mendapatkan perlakuan yang gak manusiawi. Saya pernah hampir kecanduan dan berulang kali diperlakukan dengan kasar dan dibiarkan tanpa perawatan, ucapnya. Orang-orang terkejut setelah membaca kisahnya dan melihat foto-foto tersebut. Beberapa temannya mengatakan kalau kisah itu seperti sesuatu yang bisa menjadi plot dalam sebuah film. Gak lama setelah kiriman itu diposting, polisi menahan seseorang. Namun orang yang ditangkap bukanlah pelaku yang dimaksud Elena, melainkan Elena sendiri yang akhirnya terlibat dalam masalah hukum terkait dengan tuduhan yang sangat berat. Setelah kejadian itu, kemarahan pun menyebar di seluruh masyarakat. Banyak orang yang tidak dapat mempercayai bahwa seorang berani berbagi cerita itu malah ditangkap. Kemarahan tersebut mengarah pada protes besar di Peru. Ribuan orang bergabung dengan kampanye untuk mendukung Elena agar segera dipenjara. Dengan banyak yang berpartisipasi dalam penggalangan dana dan protes di jalanan. Elena Williams pertama kali mendapatkan perhatian polisi pada bulan November 2017, ketika dia masih berumur 16 tahun. Dia dikenal sebagai orang yang pendiam, tinggal bersama mamanya, bapak tirinya, dan saudara perempuannya. Meskipun keluarga mereka cukup dikenal, Elena tidak terlalu sering bertemu dengan bapak kandungnya. Teman-temannya menyebutnya sebagai sosok yang terkadang memilih untuk berbicara dengan teman-teman di acara tertentu. Lalu pada tanggal 22 November 2017, Elena menjalani wawancara dengan polisi terkait kasus yang sudah dia lakukan. Dia menceritakan setelah bekerja, dia memutuskan untuk menghadiri sebuah acara sosial. Meskipun awalnya dia nggak tertarik, di sana dia mengalami perlakuan yang nggak diinginkan oleh seseorang yang nggak dikenal. Dia itu bernama Cameron. Cameron saat itu berumur 22 tahun. Merasa sangat terkejut dan menyangkal bahwa sesuatu yang buruk bisa terjadi padanya. Dia bingung ketika melihat tangkapan layar dari aplikasi media sosial. Seiring berjalannya waktu, dia merasa kesulitan untuk menjelaskan situasi itu kepada teman-temannya. Cameron juga menjelaskan kalau meskipun Elena memang ada di pesta tersebut, dia dalam keadaan sangat mabuk pada satu titik. Ini menjadi titik terang bagi dirinya untuk memahami kalau mungkin ada kesalahpahaman. Lalu Cameron menghubungi saudara perempuannya untuk memastikan Elena pulang dengan aman karena dia khawatir dengan kondisi Elena yang lagi mabuk itu. Selain itu, dia juga merasa bingung kenapa peristiwa tersebut berkembang sedemikian rupa. Namun, beberapa waktu kemudian, Elena mengatakan kalau dia telah diperlakukan secara nggak layak oleh Cameron. Dan kasus ini tetap berada di bawah pengawasan polisi selama beberapa bulan di tahun 2017 selepas kejadian itu. Kejadian itu membuat banyak orang sekitar merasa khawatir dengan kondisi mental Elena yang semakin tertekan, termasuk para tetangganya. 2 tahun kemudian, Elena yang sudah masuk umur 19 tahun tinggal di sebuah flat sendiri setelah sering terlibat pertengkaran dengan bapak tirinya itu. Dia merasa perlu ruang pribadi untuk meredakan stres yang selama ini mengganggu kehidupannya. Meskipun jauh dari kehidupan keluarganya, Elena merasa lebih bebas.
untuk membuat keputusan hidupnya sendiri. Pada titik ini, Elena kembali menghubungi polisi. Dengan panggilan darurat, dia menyebutkan kalau dia sedang dalam masalah serius. Lalu dengan suara penuh kecemasan, panggilan tersebut membuat polisi langsung respek untuk cepat segera atasi masalahnya itu. Beberapa detik setelah panggilan itu berakhir, petugas sudah bergerak menuju lokasi. Polisi segera menanggapi dan mengarahkan petugas untuk datang ke tempatnya. Mereka juga berusaha untuk menghubungi keluarga Elena untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang keberadaan Elena itu. Beberapa saat kemudian, Elena menceritakan kejadian-kejadian yang mengganggu dirinya kepada polisi, termasuk serangan yang dia alami di masa lalu. Dia menyimpan rasa trauma yang sangat mendalam. Dia merasa kalau ada seseorang di sekitarnya gak memahami betapa beratnya perjuangannya dia dalam menghadapi kesepiannya itu. Lalu pada bulan Mei 2019, seorang laki-laki bernama Jordan Treno menyerangnya dan menyakiti Elena. Elena merasa sangat cemas ketika mengingat kembali dengan kejadian itu. Beberapa teman Elena yang mendengarkan cerita itu merasa terkejut. Dia menunjukkan bukti berupa pesan kalau dari Jordan yang mengancam dan memperlihatkan niatnya yang jelek itu. Bukti-bukti itu terus menjadi alasan terkuat mereka di kepolisian. Namun saat polisi melakukan wawancara dengan Jordan, dia membantah semua tuduhan itu. Dia ngaku nggak ngapa-ngapain sama Elena, mengakui kalau mereka hanya berkumpul bersama di malam hari dan tidak melihat apapun yang terjadi seperti yang disampaikan oleh Elena. Jordan merasa dirinya difitnah oleh Elena. Jordan mengaku kalau mereka berteman tetapi tidak terlalu dekat. Dalam pandangannya, mereka hanya teman-teman biasa dan gak perlu dikhawatirkan lagi. Dia juga mengakui kalau pesan-pesan yang ditunjukkan Elena bukan berasal darinya. Beberapa saksi, termasuk gadis lain yang malam itu bersamanya, memberikan alibi untuk Jordan. Namun beberapa hari setelahnya, Elena kembali melaporkan kejadian yang sama. Kali ini mengatakan kalau Jordan memaksanya masuk ke flat lalu menyerangnya. Polisi yang menangani kasus ini semakin serius, dan mereka mulai mencari tahu lebih dalam tentang hubungan antara Jordan dan Elena. Keluarga Elena juga semakin terlibat dalam penyelidikan ini, berharap agar keadilan bisa ditegakkan. Jordan akhirnya ditangkap serta didakwa dengan beberapa tuduhan berat. Proses hukum yang berlangsung cukup lama, namun masyarakat mulai menunjukkan perhatian yang besar kepada kasus itu. Kabar tentang Jordan mulai menyebar di masyarakat. Semua orang kaget mengetahui bahwa pria yang mereka kenal ternyata terlibat dalam kejadian yang jelek itu. Mereka gak pernah membayangkan seseorang yang tampaknya biasa saja di luar, tapi ternyata di dalamnya dia begitu melakukan kejahatan yang sangat berat. 1 bulan kemudian, Elena kembali ke kantor polisi lagi dan membuat laporan baru. Dia merasa harus mengungkapkan lebih banyak hal yang selama ini dia sembunyikan. Dia menceritakan pertemuannya dengan seorang pria bernama Rani, yang merupakan seorang pengusaha lokal yang sudah menikah dan memiliki anak. Elena merasa kalau selama ini dirinya telah dimanfaatkan oleh banyak orang yang gak bertanggung jawab. Dia bilang kalau Rani mulai merayunya sejak dia berumur 12 tahun dan sering mengajaknya berinteraksi dengan cara yang gak pantas. Bahkan, Elena merasa kalau Rani telah memanipulasinya selama bertahun-tahun. Elena juga mengatakan kalau Rani mengajaknya melakukan hal-hal yang gak sesuai dengan norma yang berlaku. Semua ini akhirnya terungkap saat Elena berani berbicara kepada polisi setelah merasa dirinya gak bisa bertahan lagi. Polisi kemudian menyelidiki lebih dalam tentang Rani dan latar belakangnya.
Mereka mendapati kalau Rani memiliki banyak relasi di kalangan orang yang terkenal, dan ini membuat polisi susah menyelidiki. Keputusan Elena untuk berbicara membuat banyak orang lebih sadar akan pentingnya melindungi diri mereka sendiri dan orang yang mungkin berbahaya. Elena juga mengaku kalau dirinya merasa lebih tenang setelah mengungkapkan semuanya. Pada titik ini, pihak kepolisian tentang kasus semua intens, dan harapan untuk menemukan keadilan bagi Elena semakin besar. 9 pria akhirnya dihukum karena kejahatan terkait perdagangan dan pelecehan. Di antara tuduhan lain, hingga Januari 2024, total ada 42 pria dijatuhkan hukuman yang mengakibatkan mereka menjalani hukuman sebanyak 432 tahun. Sebanyak 47 gadis muda diidentifikasi sebagai korban. Lalu selain itu, ini menjadi kasus yang paling parah di Rotherham, Inggris. Setelah Rani ditangkap, Elena yang tetap berada di pusat perhatian di stasiun polisi, atau dia tim di kantor polsek. Dia bekerja sama dengan tim investigasi dan membagikan semua informasi yang dia ketahui tentang kejahatan yang selama ini ada. Dia memberitahu tim bahwa dia dipaksa pergi ke Blackpool pada tanggal 30 Juni setelah diberitahu kalau dia sangat bernilai dan di sana mereka bisa menghasilkan lebih banyak uang darinya. Polisi juga mengatakan kalau Elena memberikan banyak detail dan informasi spesifik tentang kejadian itu, seperti deskripsi tokonya, suara yang dia dengar, lampu jalan, bahkan blender yang ditempel orang di dinding, serta warna wallpaper di lorong rumah mereka. Mereka sangat senang kalau dia bisa mengingat begitu banyak cerita yang semakin memperkuat kasus mereka. Mereka bertanya apakah Helena bisa menunjukkan lokasi itu dengan mengendarai mobil yang tidak bertanda, dan Elena pun juga setuju. Namun setelah sampai di Blackpool, detailnya berhenti begitu saja. Di sepanjang jalan, mereka bertanya apakah dia ingat di mana tempat dia disembunyikan itu. Namun dia tidak bisa memberikan jawaban yang jelas. Polisi pun akhirnya menghabiskan 2 hari mencari lokasi di sekitar Blackpool. Tetapi nggak mengajak Elena untuk kali ini. Petugas lain menyebarkan berbagai hotel dan BNB di daerah itu. Menyebar ke hotel di berbagai daerah di BNB itu. Membagikan informasi tentang Elena dan bertanya apakah ada orang atas nama Ellie Williams yang telah memesan kamar pada tanggal 30 Juni. Akhirnya pihak hotel, seorang anggota staf di bagian penerima tamu, resepsionis, mengatakan kalau Elena Williams memang telah memesan kamar. Dia memesan kamar 2 hari sebelum melalui situs booking.com, dan CCTV menunjukkan dia check-in sendirian sekitar jam 8:30 malam. Sekitar 1 jam kemudian, dia meninggalkan hotel dan beberapa kameranya merekam di toko lokal. Dia membeli beberapa mie ayam dan susu. Sebelum kembali ke kamarnya, selama waktu itu dia sudah memberitahu polisi kalau dia sedang dipindahkan ke berbagai lokasi oleh beberapa pria. Staf resepsionis dapat menunjukkan informasi mengenai kartu kunci, dan setelah kembali ke kamar malam itu, pintu kemudian nggak dibuka selama 24 jam. Tidak ada yang keluar dari kamarnya Helena itu, dan tidak ada yang bisa memasuki kamarnya. Dia hanya berada di dalam sambil menonton video di HP-nya atau streaming. Helena kemudian kembali ke rumah dengan bis, kembali ke sebuah kota tempat dia berasal di Peru, dengan Jordan kini berada di penjara, dan Rani sedang diselidiki oleh atas tuduhan kejahatan itu. Seluruh kota membicarakan kasus itu. Polisi juga mendatangi pintu rumah para gadis yang disebut Helena itu sebagai korban lain. Namun gak lama, gak tahu apa yang sebenarnya terjadi atau apa yang mereka bicarakan. Salah satu gadis juga mengatakan kalau dia hanya pernah keluar 1 malam dengan Elena, tapi itu tidak berakhir dengan apapun yang mencurigakan. Mereka bersekolah bersama,
namun berada di tahun yang berbeda. Gadis itu mengatakan kalau dia selalu merasa ada yang aneh dengan perilaku Elena belakangan ini. Meskipun pada saat itu hanya terasa aneh aja. CCTV dan hotel juga menjelaskan kalau Elena yang disampaikan kepada polisi mulai terlihat nggak konsisten. Polisi akhirnya mengatakan kalau Elena telah memberikan informasi yang bohong atau misalnya informasi nggak jelas. Lalu pada bulan Juni 2019, polisi memiliki banyak bukti untuk menahan Elena karena memberikan informasi yang salah dan menghalangi jalannya keadilan. Namun ketika mereka datang untuk menghadapkan dengan bukti tersebut, Elena sudah lari dari rumahnya. Keluarganya akhirnya menelpon layanan 911, melaporkan kalau mereka menemukan sendirian di sebuah jembatan. Elena kemudian dibawa ke rumah sakit dan polisi siap menangkapnya. Tapi mereka terkejut melihat kondisi fisiknya. Dia terluka dan mengalami pembekakan di beberapa bagian tubuhnya. Polisi segera membantu dan membawa Elena untuk pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit kepolisian. Elena kemudian mengatakan kalau dia dipaksa pergi menemui seorang pria bernama Oliver di Preston yang menyuruhnya untuk memakai narkoba. Dia mengatakan kalau dia bagian dari jaringan perdagangan di luar negeri dan memberikan nomor telepon pria tersebut. Namun setelah penyelidikan lebih lanjut, temukan kalau banyak pengakuan itu yang dibuat oleh Elena nggak sesuai dengan buktinya. Pada saat itu, polisi menyadari kalau banyak dari ceritanya nggak sesuai dengan bukti yang jelas. Elena mengubah ceritanya dan mengatakan kalau orang-orang yang terlibat dalam kelompok tersebut mengetahui kalau dia telah berbicara kepada mereka dan menyadari kalau situasi itu lagi berbahaya. Dia merasa perlu untuk mencari perlindungan di tempat yang aman. Ketika petugas menunjukkan kalau mereka dapat memeriksa cerita perjalanan untuk mengecek cerita Elena ini pergi kemana aja, dia mengakui kalau cerita tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Dia mengatakan kalau dia pernah berada di Amsterdam, namun sebenarnya dia bersama saudara perempuannya dan pacarnya tinggal satu tempat bersama mereka. Bukti dari catatan keuangan juga mengatakan kalau Rani berada di tempat lain pada waktu yang sama dengan pengakuan yang dia buat. Pengadilan kemudian memutuskan untuk membebaskan Jordan yang masih menunggu persidangan di beberapa tuduhan yang dia bantah. Lalu sedangkan Rani, dia dibebaskan setelah menjalani waktu di penjara dengan perlakuan yang khusus. Elena kemudian dibebaskan dengan jaminan kembali ke rumah ibunya dengan pengawasan ketat dari kepolisian. Beberapa waktu kemudian, polisi kembali menerima laporan kalau Elena menghilang pada tanggal 19 Mei 2020. Petugas menemukan Elena di luar rumah, mengenakan pakaian serba hitam dan membawa barang yang mencurigakan. Ketika mereka mendekat, mereka melihat bahwa tubuhnya terluka dengan beberapa cedera serius. Elena mengaku telah dibawa ke tempat yang gak aman dan diperlakukan dengan tidak semestinya oleh teman-teman. Lalu pihak detektif pun melanjutkan penyelidikan dan menemukan bukti-bukti yang bertentangan dengan cerita yang disampaikan Elena waktu itu. Mereka menemukan kalau dia pernah mengirim pesan palsu melalui medsosnya, mengaku sebagai korban dari tindakan yang gak benar. Pesan-pesan itu ternyata dibuat sendiri oleh Elena dengan akun palsu, mengaku kalau dia berada dalam ancaman. Bukti dari HP dan rekaman CCTV juga mengatakan kalau Elena membeli alat yang digunakan untuk melukai diri sendiri. Para ahli kemudian mengafirmasi kalau luka-luka tersebut berasal dari tindakan yang dilakukan sendiri. Selama persidangan, Elena mengakui kalau dia telah melakukan hal itu. Namun bukti-bukti yang ada menunjukkan hal sebaliknya. Setelah beberapa bulan persidangan yang penuh tantangan, Elena akhirnya dinyatakan bersalah atas beberapa tuduhan terkait penyebaran info hoax yang disampaikan kepada polisi. Lalu pengadilan memutuskan kalau Elena harus menjalani hukuman penjara yang cukup lama. Meskipun demikian,
beberapa faktor dipertimbangkan untuk meringankan hukuman. Salah satunya adalah usia dan kesehatan jiwanya. Hukuman yang dijatuhkan adalah penjara dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah beberapa tahun di penjara, yaitu hanya sebatas 10 tahun penjara aja. Setelah putusan, banyak yang merasa kalau tindakan Elena merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan bisa menghalangi orang lain yang benar-benar membutuhkan perlindungan untuk bicara. Elena sendiri mengatakan penyesalan meskipun pengadilan tetap memutuskan berdasarkan bukti yang ada. Keluarga juga mengatakan kalau mereka merasa sangat terluka oleh tindakan Elena dan berharap agar bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Sementara itu, Elena juga mengakui kalau dia telah membuat kesalahan dan menyesali akibat yang ditimbulkan oleh tindakannya itu. Akibat dari tuduhan itu, banyak orang menjadi sasaran kekerasan, hinaan maupun ancaman misteri dari aksi teror-teror yang ada di kota itu. Beberapa di antaranya merasa terancam dimanapun mereka berada. Bahkan ada yang mengalami ancaman pembakaran terhadap usaha mereka, tempat usaha mereka. Salah satu orang yang terkena dampaknya mengatakan kalau dia telah merasa sangat takut keluar rumah. Sementara yang lain seperti diawasi dan dihukum tanpa alasan yang jelas. Selain itu, dampak sosial dan ekonomi ditimbulkan juga sangat besar. Salah satunya adalah bisnis yang mengalami penurunan pendapat, bisnis daerah yang tiba-tiba anjlok ekonominya karena memang akan banyak informasi tentang kejahatan yang disebarkan oleh Elena dan banyak yang terpaksa mencari pinjaman untuk bertahan. Orang-orang mulai memperlakukan mereka dengan cara yang berbeda, dan efeknya dirasakan oleh banyak orang, termasuk masyarakat sekitar. Namun ada salah satu yang menarik, yaitu Maggie Oliver, mantan penyelidik yang terlibat dalam kasus kejahatan besar, mengatakan kalau betapa sedihnya kasus ini karena dampak yang luas terhadap korban-korbannya secara nyata. Sebagai seorang yang sebelumnya bekerja dengan kepolisian, kemudian untuk memutuskan untuk mengungkapkan kekecewaan terhadap sistem yang ada, dia kini mendukung korban-korban dan mengingatkan agar setiap kasus yang ditanganinya dengan bijaksana tanpa meremehkan siapapun yang mungkin tidak segera diterima oleh masyarakat. Ada juga masyarakat bernama Adele yang salah satu orang yang terkena dampak dari fitnahan Elena itu, berita-berita hoax Elena itu, mengatakan kalau mereka merasa telah dianggap bersalah. Bahkan selama bukti yang jelas, mereka merasa telah dihukum oleh opini publik yang berkembang pesat di masyarakat ataupun di medsos. Ini meninggalkan banyak pertanyaan besar tentang bagaimana memastikan keadilan dalam kasus-kasus serupa dan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk diperlakukan secara adil. Jadi agar masyarakat tidak termakan lagi oleh kebohongan Elena, dan juga polisi juga tidak langsung termakan oleh propaganda berita-berita yang ada. Sekalipun memang kekerasan di kota itu terus meningkat, tapi setidaknya polisi juga perlu untuk antisipasi atas apa yang sudah terjadi oleh Elena itu, dan juga bisa membuat masyarakat kota Barrow merasa terganggu.